Mobil diesel banyak dipilih karena mesinnya irit, torsinya gede, dan bahan bakarnya juga murah. Tapi meskipun memiliki beberapa keunggulan, mobil diesel bukan berarti tanpa masalah. Nah, sekarang kita akan berkunjung ke Rev Engineering. Kita tanya juragannya, apa aja sih masalah dari mobil-mobil diesel. Nah, sekarang Auto Second udah bersama dengan juragan Rev Engineering, yaitu Bro Teddy. Dia ini pawangnya mobil-mobil diesel, terutama buat yang mau menaikkan performanya. Kita bakal ngobrolin apa aja sih masalah-masalah yang mungkin muncul pada mobil diesel bekas. Selain itu juga cara penanganannya. Nah, kita juga bakal nanya tentang remap dan pasang piggyback untuk kalian yang mau menaikkan performa mesin dieselnya. Kayak apa sih prosesnya dan berapa biayanya di Rev Engineering? Nah, Bro Teddy, biasanya kalau misalnya gua mau beli mobil diesel bekas, kira-kira apa aja sih yang perlu diperhatiin? Biasanya sih kalau gue selalu suggest ke customer, lihat dari kilometernya dulu. Itu kan menandakan udah capek belum sih tuh mobil. Iya. Nah, kalau rata-rata karena gini, orang diesel itu udah irit sebenarnya, cuman mereka mau lebih irit lagi secara kantong, akhirnya diisi biosolar. Karena bedanya kan harga jauh. Biosolar mungkin 6 ribuan, kalau pakai Dex itu udah 11.000 ke atas. Udah 2 kali lipatnya. Nah, penyakitnya kalau rata-rata pakai biosolar di mobil common rail itu dari pompa common rail, injektor yang paling sering. Injektornya mampet karena di body nozzle cap-nya itu, di ujungnya itu ada titik-titik yang mencerminkan pattern spray-nya. Misalnya taruh contohnya 8 titik dia nyebarnya. Nah, kalau udah kita tes di luar itu mungkin bukan 8 titik lagi, cuma 5 titik, 4 titik, mampet di sana. Bahkan kadang ada customer suka datang, Pak, boleh nggak sih kalau kita udah modif mau pasang piggyback atau di remap isinya pakai solar biasa, boleh nggak sih? Saya jelaskan ke mereka selalu, mau standar pun sebenarnya mobil common rail nggak rekomen pakai biosolar. Ya, tapi mereka bilang, bukan pakai mobil cuma 5 tahun 6 tahun, Pak. Sama kayak kita sebagai manusia, kita makan jorok dah, kita nggak atur. Setahun 2 tahun nggak apa-apa. Nanti udah 10 tahun penyakitnya mulai keluar dah. Diagnosa dokter, jantungnya lah, asam urat, ada kata sama kayak mobil begitu. Lo beli mobil baru, lo isiin biosolar 5 tahun, 6 tahun nggak apa-apa. Nanti udah mulai di atas itu, begitu dijual, mobil tersebut kok tenaganya kurang ya, nozzle-nya udah mampet ya, harus ganti nozzle, harus ganti ini, di situ biasanya. Cuma ada customer ya, gue 4 tahun gue jual, udah silakan nggak apa-apa gitu. Nah, kira-kira kalau udah ketemu mesin diesel yang lemes, apa aja tuh yang mesti diganti? Oke. Di harian di pekerjaan harian saya sering sekali gitu, saya dapat misalnya mobil mau di-tuning, mau di-tune up gitu powernya. Tapi karena di kita ada dyno test, kita ukur dulu kan power standarnya berapa. Misalnya Innova standarnya kalau dyno kita keluar 102, 105 HP gitu. Begitu kita run standar, kok powernya cuma 80, 85. Nah, langsung kita cek busnya bacanya normal nggak. Kalau di Innova kita lihat standarnya itu kan udah ada, kita karena kita sering ketemu tiap hari, standarnya sekitar 0,8 bar. Pas kita lihat kok cuma 0,4. Nah, di map sensor itu ada filter biasanya. Selalu ada filter. Kalau Innova, Fortuner ada filter. Pertama gue lihat filternya dulu. Nah, di filter itu udah ada kayak leaking oli-oli. Saya bypass dulu tanpa filter, colok, lihat 0,8. Filternya mampet. Kadang udah pecah di situ filternya. Kita ganti filternya dulu, filter map sensor. Nah, tapi kalau misalnya kita ganti filter map sensor, dia udah baca lama, itu pasti powernya naik. Tapi kalau kita lihat kok masih 90-an, belum sampai 100 lebih ya. Kita lihat dari gas analyzer, fuel ratio, kita lihat kok AFR-nya lean banget gitu. Bisa dari injektor atau pompa. Nah, kalau dari pompa solar biasa kita bisa cek dari scan tool, kan ada namanya target dan aktual. Kalau targetnya dia minta 1450 MPa, tapi kok aktualnya cuma 1250, berarti kan sekitar 200 MPa di bawah targetnya dia. Pasti ada mungkin leaking dari injektor atau dari pompanya, jangan mah bisa dari situ. Nah bro, misalnya gue punya mobil diesel, pengen tuning di sini, kira-kira prosesnya kayak apa sih? Terus berapa lama dan biayanya berapa ya? Misalnya contoh kalau misalnya bro punya mobilnya Innova, ya kalau Innova yang lama, yang mesin 2500 KD series itu kita cas di sini itu 4,5 juta, udah termasuk dyno.
Yang prosedur yang biasa kita lakukan adalah mobil datang, kita ambil baseline-nya, maksudnya power standarnya berapa, kita tuning, kita masukin software baru ke dalam ECU-nya, dan kata remap, udah masuk terus kita ukur lagi berapa powernya, apakah overtune apa enggak, apa masih di bawah, dan bedanya di kita ada dyno, jadi kita bisa tahu biasanya kita udah nambah injektor 20% atau boost sekian berapa persen gitu, kita bisa analisa lagi powernya kok tidak sesuai target atau terlalu berlebihan gitu. Nah yang berbahaya itu kan overtune. Jadi banyak saya juga lihat orang-orang yang ngerjain di luar pas begitu datang, powernya gede banget nih, bahkan lebih gede dari yang bisa saya tuning. Begitu saya lihat boostnya, ini mobil nggak aman kalau di atas 1,8 bar. Dia boost 2,1 bar, 0,3 bar di atas saya, gitu. Gimana powernya nggak gede gitu. Cuma kan kita nggak tahu reliable dari turbonya gimana. Bisa pakai beberapa bulan nanti turbonya udah rontok, udah bunyi, bisa gitu. Nah kalau misalnya kalau udah overtune atau overboost kayak tadi, itu kira-kira masalahnya tuh apa yang biasanya gini, customer kalau bilang, ini agak ketinggian loh, terus mereka bilang, ya udah dah, lo turunin dah, gini. Selalu saya bilangin, ini kan udah pernah overtune nih, nanti jangan sampai kedepannya salahin saya nih, misalnya saya udah turunin udah pasti lebih aman dong, tapi baru turunin kita ngomong apa sih besoknya, kok turbonya rontok, ya kan? Penyebabnya kan karena overtune sebelumnya. Jadi turbonya biasanya? Ya, kalau misalnya tergantung kan overtune-nya dari mana nih, boostnya ketinggian ya turbonya yang kena biasanya. Kalau overtune dari rail pressure-nya ketinggian, pompanya yang bisa kena. Gitu. Nah itu prosesnya berapa lama tuh bro? Kalau di mobil-mobil kayak Innova gitu sekitar 40 menit. 40 menit? 40 menit per ya? 40 menit. Berarti dari masuk ya sejaman lah dari ya, kita duduk nungguin. Iya 40 menit.